wa nafa'ana biha bi ulumi fid darin amin. Faslun bi ab'adis salati. Ini satu pasal pada membicarakan sunat-sunat ab'ad salat. Sunat-sunat ab'ad salat wa muqtada sujudi sawi, dan tuntutan untuk melaksanakan sujud sawi. Tusannu sajidatani, disunatkan dua kali sujud. Disunatkan dua kali sujud. Kubaila salami, yaitu sebelum salam. Sebelum salam. Wa in kathura sahwu, dan jika banyak lupa, dan sekalipun lupa itu banyak, wahuma, dan keduanya itu si sujud sawi yang dua itu, dua kali sujud sawi itu. Wal julusu bainahuma, dan duduk antara dua sujud sawi, duduk antara keduanya, antara dua sujud sawi. Kasujudi tilawati, sama seperti kasujudi salati, seperti sujud salat. Wal julusi baina sajdataiha, dan seperti duduk di antara dua sujudnya, dua sujud itu salat. Fi wajibatiha at-talatati, pada wajib-wajib yang tiga, pada wajib-wajib yang tiga. Wa mandubatiha sabiqah, dan sunat-sunatnya yang terdahulu, dan sunat-sunat yang terdahulu. Kat dzikri fiha, seperti halnya zikir pada sujud itu. Wakil, ada dikatakan, yaqulu fiha, berkatalah orang yang sujud sahwi itu, fihima, pada dua sujudnya, pada dua sujud dia berkata, subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanam wa la yasu, maha suci orang yang tidak tidur dan tidak lupa. Maha suci orang yang tidak tidur dan tidak lupa. Wa wala ikun bil hali, dan dia adalah pantas dengan keadaan. Ya, pantas dengan keadaan. Wa tajibu niyatu sujud sahwi, dan wajib niat sujud sahwi. Wajib niat sujud sawi. Bi ayyaksadahu, dan bahwa dia meniatkannya, anis sawi, daripada lupa, inda syur'i, ketika masuk dalam sujud itu, pi, padanya. Kenapa tusannu sajdatani qabla sulaim itu? Litarki ba'din, karena meninggalkan sebagian. Wahidin min ab'adin, satu daripada sunat-sunat ab'ad salat. Walau amdan, dan jikalau dia sengaja meninggalkan yang surat abad itu. Fa in sajada li tarki ghairi ba'din, dan maka jika dia sujud karena meninggalkan selain daripada surat abad, selain daripada surat abad, aliman amidan, hal keadaan dia tahu dan sengaja, batalat salatuhu, batal salatnya lantaran sujud yang ia lakukan itu. Mana itu surat abad? Wa huwa tasyahudu awalin, adalah tasawuf awal, tasawuf awal. Al wajibu minhu fi tasyahudil akhir, yaitu tasawuf yang wajib daripadanya pada tasawuf akhir. Au ba'du, atau sebagiannya, walau kalimatan, walaupun satu kalimat. Wa qu'uduhu, dan duduknya, duduk pada tasawuf awal itu, duduk pada tasawuf awal. Wa suratu tarki wadi, dan gambaran meninggalkan sendiriannya. Ka qiyamil kunuti, seperti halnya
berdiri pada membaca doa kunut. Allah yahsunahuma, bahwa dia tidak bagus pada sujud pada kunutnya itu. Iz yusannu, karena disunatkan. Ayyajlisa, bahwa dia duduk pada tasawuf awal maksudnya. Wa yaqifa, dan ia berdiri bikadrihima, dengan ukuran keduanya. Fa idza taraka ahadahuma, maka apabila orang sholat itu meninggalkan satu daripada keduanya, sajada, maka dia sujud, dia sujud sahwi. Wa kunutu ratibin, dan kunut yang rawatib, kunut yang setiap waktu subuh, sunat ratib itu. Kunut yang terus menerus, au ba'dahu, atau sebagiannya. Wa dan dia itu si kunut ratib apa? Kunutus subhi, pertama namakan kunut ratibah itulah kunut subuh. Wa witri nisfi Ramadan, dan kunut witir setengah terakhir daripada bulan Ramadan. Duno kunutil nazilah, tidak termasuk dalam hal ini kunut nazilah, karena kunut nazilah sunat sendirian setiap waktu. Wa qiyamihu, dan berdiri dalam kunut, maksudnya berdiri dalam kunut. Wa yasjudu tarikul kunuti, dan hendaklah sujud orang yang meninggalkan kunut. Tab'an li imamil Hanafi, karena mengikut bagi Imam Hanafi. Aw liktidaihi, atau karena mengikutnya. Fi subhin, yaitu di subuh, waktu subuh. Bi musallin sunnaniha, yaitu di tempat orang yang musalli sunat-sunatnya. Ala al-aujahi, atas yang paling kuat, bihima, pada keduanya. Wa salatun ala Nabi SAW, dan baca salat Nabi SAW badahuma, setelah keduanya, setelah tasyahud dan setelah kunut, maksudnya setelah tasyahud dan setelah kunut. Ai ba'da tasyahudi wal kunuti, setelah tasyahud dan kunut. Al-awwali, yang pertama wal kunut, dan kunut, tasyahud awal dan kunutnya. Wassalatun ala alin, dan salat membaca selawat ala al, atas keluarga Nabi maksudnya. Ba'da tasyahudin akhir, setelah tasyahud akhir. Wa kunutin, dan setelah kunut. Wa suratus sujud, dan gambaran daripada sujud itu pada sujud sawi maksudnya. Litarkis salat alal al, gambaran sujud bagi orang yang meninggalkan selawat atas keluarga. Tasyahudil akhir, pada tasyahud akhir. Ayyatayakkana, bahwa dia yakin tarku imamihi, meninggalkan oleh imamnya, lah baginya, ba'da'an salama, setelah dia salam. Ba'da'an salam imamu, setelah salam imamnya. Wa qila wa qabla ayyusallima, dan sebelum dia salam. Au ba'da ayyusallama, atau setelah salam. Wa qurbul fasli, dan dekatnya perpisahan. Wa summiyat hadis sunanu, dan dinamakan sunat ini ab'ad, dan dinamakan sunat ab'ad liqurbiha bil jabri, karena dekatnya dengan tampalan. Dekatnya dengan sebab tampalan itu bisujud dimintakan, dengan sujud daripada rukun-rukun. Jangan sujud daripada rukun-rukun. Bapak Ibu jamaah pengajian yang sangat saya hormati, mangkin niki pengajian tiang pelungguh membahas tentang sujud sahwi. Sujud sahwi lantaran meninggalkan akan sunat ab'ad, dan lantaran meninggalkan sopok rukun daripada rukun-rukun sholat, baik rukun kauli maupun rukun fi'li.
Cuma lamun meninggalkan rukun niki wajib tiang pelunggu ulangin, baru sebelum salam terakhir tiang pelunggu melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi ini kan sujud karena lupa, karena tiang pelunggu lupa melakukan sunat ab'ad. Sunat ab'ad niki luwekna 20 lamun digabung kanca lek kunut. Di tasyahud awal selapukna pegawian tiang pelunggu tasyahud awal niki termasuk sunat ab'ad. Termasuk adalah tokol niki sendiri sunat ab'ad. Tasyahudna sunat ab'ad. Kemudian selawat atas Nabi menyendiri sunat ab'ad. Selawat atas keluarga sunat ab'ad. Selawat atas para sahabat sunat ab'ad. Masing-masing daripada tasyahud, selawat atas Nabi, selawat atas keluarga, selawat atas sahabat, sekaligus timpal tokolnya. Timpal tokolnya termasuk sunat ab'ad. Jadi di kolektif niki sikit tokol separani di dalam tasyahud niki. Lagu selapukna yang tidak berjumlah timpal kunut timpal nganjengna, selawat timpal nganjengna. Kemudian selawat atas keluarga Nabi dan terhadap sahabat timpal nganjengna. 20 jumlahnya sunat ab'ad niki. Nabi sebab ada para sunat ab'ad. Sunat merupakan sunat hampir jadi rukun. Hampir-hampir jadi rukun. Lantaran nikilah tiang pelunggu apabila tinggalkan yang sunat ab'ad nika, kesunatan tiang pelunggu nampel ia isi sujud sahwi. Anti Nabi ndak tiang pelunggu kekurangan nilai dalam sholat, ndak tiang pelunggu kekurangan pahala. Adapun apabila sunat hayat tiang pelunggu tinggalkan, anti tiang pelunggu sujud sahwi, sengaja tiang pelunggu sujud sahwi, batal salat tiang pelunggu. Misal tiang pelunggu lupa membaca doa iftitah atau lupa membaca subhana rabbiyal azim dalam sujud. Karena tiang pelunggu menjadi kurang lantaran lupa membaca subhana rabbiyal azim satu kali nikah, anti tiang pelunggu bareh laksana sujud sahwi, maka niki membatalkan sholat yang pelunggu, membatalkan sholat. Nah kemudian ketelu tentang sujud sahwi nika lantaran tiang pelunggu meninggalkan salah satu rukun kauli atau rukun fi'li. Misal tiang pelunggu lupa melakukan ruku, langsung tiang pelunggu turun di pas sujud, tetap sujud 2 kali. Berarti kan sekek tiang pelunggu tinggal rukun ini adalah ruku, bahkan ini jari 2 adalah i'tidal, ruku dan i'tidal tinggal pelunggu tinggalkan. Maka bare si tinggal tiang pelunggu niki si berupa ruku, wajib tiang pelunggu genti ya. Wajib tiang pelunggu genti. Lagu cara gentina adalah dengan cara sempurna serakaat. Walaupun memang tujuan tiang pelunggu hanya genti ruku, sehingga lamun tiang pelunggu genti ruku tanpa berdiri tegak, tanpa Fatihah, kemudian ruku terus tanpa i'tidal, tanpa sujud, niki dia bau. Karena Nabi walaupun aras sikit sakelupaan ngone tiang pelunggu genti tiang sikit, lagu sikit niki secara kolektif 1 rakaat. Berulah tiang pelunggu parak salam melakukan sujud sahwi. Nabi yang tiang pelunggu baca dalam sujud sahwi niki, subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk, tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Niki suatu pernyataan, suatu ikrar tiang pelunggu baca di waktu sujud sahwi. Dengan melakukan sujud sahwi niki, Nabi kekurangan tiang pelunggu dalam
dalam sholat lantaran sunat abad yang perlu tinggalkan akan menjadi tertampel. Nah ini kita fungsi daripada sujud sahwi. Di dalam tiang pelungguh menyatakan subhanalladzi la yashu wa la yanamu. Maha suci Allah yang tidak lupa dan tidak tidur. Niki mengisyaratkan tiang pelungguh mengakui Nabi. Diri tiang pelungguh memiliki sifat pelupa dan seringkali tinduk. Sebagai suatu pernyataan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan pernyataan ini maka Allah akan memberikan imbalan isi bau menampel kekurangan lantaran sujud sahwi, lantaran meninggalkan sunat abad. Nikilah faedah daripada sujud sahwi. Nah kemudian kunut, meninggalkan kunut sabar niki. Pertama kunut niki sendiri, kemudian si kedua berdiri dalam kunut. Setelah tiang peluk kunut, yang belum baca selawat atas Nabi, selawat atas keluarga Nabi, selawat atas para sahabat Nabi. Tiang peluk tinggalkan sekaligus dengan berdirinya. Nah niki mengakibatkan satu paket. Namun tiang peluk tinggalkan tasawuf awal, berarti sebenarnya tiang peluk meninggalkan sekian banyak sujud sahwi, meninggalkan sekian banyak surat abad syarat di dalam tasawuf awal nikah. Tiang pelunggu meninggalkan kunut, marak nikah masih tiang pelunggu meninggalkan sekian banyak sunat abad. Lagu arak 2 kali si tiang pelunggu disuruh sujud sahwi untuk menampal sekian banyak nikah. Maka dengan arak sujud sahwi, tiang pelunggu berharap untuk Nabi tekecanin salat Allah senantiasa ingat, karena memang sahwi akan mengantarkan kepada gaflah. Gaflah niki adalah merupakan salah sopok daripada bentuk penyakit hati. Namun tiang perlu lupa. Yang tidak berbahasa sopok ulama mengatakan Nabi ini bahwa tasarruf wadaru wa tasarrufuhu ajibun walakin gaflatun nasi ajabu. Peredaran waktu, perubahan waktu Nabi terjadi secara silih berganti waktu nikah adalah merupakan suatu yang ajaib, sangat ajaib. Tetapi gaflatun nasi, walakin gaflatun nasi aujabu. Tetapi manusia lupa lebih Nabi ajabu, lebih mengherankan. Kumbena karena memang banyak sekali peringatan kan, banyak sekali teguran-teguran yang disebut Allah Subhanahu wa taala si memperingati tiang pelunggu. Lalu tiba-tiba manusia ini apakah ia lupa tulen atau sengaja lupa? Artis sengaja lupa niki memang ya ia tahu ne waktu salat sampun datang karena Nabi, karena ia lalu dan azan di masjid-masjid, di musala-musala azan niki adalah peringatan. Padahal apabila tiang pelunggu datang ke tempat sholat niki sampun langsung tiang pelunggu mendapatkan kemenangan. Hayya alal falah man, mari datang kepada kemenangan. Nah lagu karena nilai daripada ibadah termasuk nilai sholat niki ya sifatnya adalah abstrak, sifatnya dia bau kelihatan cara nyata hanya Allah siwikan dan para petugas-petugas kisah Allah. Maka tiang pelunggu kadang-kadang tidak pernah tergiur isi pahala. Namun makom tiang pelunggu tinggi lalu tidak tergiur dengan pahala, disilahkan. Adapun lamun makom yang pelunggu masih makom awam sangat butuh kepada pahala, sebagaimana tiang pelunggu butuh terhadap energi untuk kekuatan tiang pelunggu melaksanakan ibadah.
tiang pelungguh butuh terhadap materi, kemudian butuh hendak kepada pahala sifat spiritual. Nah inilah sebabnya dengan melakukan sujud sahwi sebenarnya tiang pelungguh ingin lepas daripada sifat gaflah niki, ingin lepas daripada sifat gaflah, sifat lali. Ante tiang pelungguh senantiasa ingat kepada Allah. Lamun tiang pelungguh ingat kepada Allah, jangankan sampai berkumandang suara azan, dia tiang pelungguh sadar bahwa kali semendak genara waktu, langsung tiang pelungguh bersiap-siap untuk menghadiri panggilan Qadirabul Jalil dengan melakukan wudu. Terus setelah nikah tiang pelungguh bersiap-siap salat ba'da wudu, bersiap-siap lompat di masjid untuk melakukan sholat sita undang tiang pelungguh niki. Nah nikilah salah satu daripada hikmah sujud sahwi dengan suatu pernyataan subhanalladzi la yashu wa la yanamu. Diharapkan kepada tiang pelungguh memang sifat lupa tiang pelungguh ini tidak berkurang, bau terkurangin dengan usaha-usaha semacam ini. Kemudian yang kedua, Nabi sebabkan sujud sahwi wali syakkin fihi, dan bagi orang yang ragu-ragu padanya. Pada apa? Fi tarki ba'din mimma marra, pada meninggalkan sebagian daripada apa yang sudah lewat. Muayyanin kal kunuti, seperti kunut. Hal fa'alahu, apakah ia melakukannya? Li'annal asla adamu peli, karena yang asli dia tidak pernah melakukan kunut. Walau nasya mumparidun, dan jika lupa seorang yang salat sendirian, atau imamun, atau yang imam yang lupa, ba'dan, yaitu sebagian daripada sunat abad. Kata Saudi awalin au kunutin, seperti meninggalkan akan tasyahud awal dan kunut. Wa talabbasa bi fardin, dan dia tersamar dengan yang wajib. Min qiyamin au sujudin, daripada berdiri atau sujud. Lam yajuz lahul audu ilaihi, maka tidak boleh baginya untuk kembali kepada sunat abad yang ditinggalkan itu. Fa'in ada, maka dia kembali kepada yang ditinggalkan daripada sunat abad itu. Lahu ba'da intisabin, setelah dia berdiri. Au wada ajab hatihi, atau wada ajab hatahu amidan, atau dia meletakkan akan kepalanya, keningnya sengaja. Amidan, aliman, dia sengaja dan tahu. Bitaharum, bitarimi, dengan haramnya. Batalat sholatu, batal sholatnya. Kenapa? Likat ihi pardan, likat ihi, karena dia memotong pardan yang kewajiban, linaplin, karena sunat. Kemudian keterangan bahwa kunut niki kan marak sitran bro arak kunut rawatib sidiparanin. Kunut yang terus-terus yang perlu laksana bilang subuh niki. Kemudian kunut le pertengahan terakhir daripada salat witir. Salat witir. Kemudian kunut nazilah. Kunut nazilah di saatnya terjadi rawan bencana, baik bencana niki bencana sifat jasmani ataupun sifat rohani. Maka tiang kunut surutan untuk kunut setiap waktu sampai bala niki nyedi hengkang daripada wilayah maupun negara tiang pelungguh. Nah niki lamun tiang pelungguh Nabi tinggalkan kunut nazilah berbeda ya kerja kunut rawatib. Lamun kunut rawatib niki memang termasuk sunat abad, sedangkan kunut nazilah niki kadang-kadang pian jadi rukun si para ulama, karena si jari inti adalah niki kunut niki lamun le sembayang baik sembayang wajib 5 waktu ataupun sembayang sunat. Misal niki kan mungkin niki arah mikroni barangnya sebagai
apakah niki bentuk daripada perkembangan atau kemunduran daripada corona. Apapun bentuk terlepas daripada niki, namun ini merupakan satu bencana, satu musibah. Satu musibah. Maka tentu tiang pelungguh menyikapi hal niki dengan kunut nazilah. Sampai bencana niki jadi. Sampai wabah niki jadi. Dan niki apabila tiang pelungguh renungin hikmah daripada sebuah musibah, kemudian tiang pelungguh imbangi dengan kunut nazilah, berarti dengan cara demikian Allah Ta'ala menghendaki pada tiang pelungguh kebagusan, pahala, padilah. Karena menyikapi hal niki dengan kunut nazilah menunjukkan bahwa tiang pelungguh adalah merespon teguran yang disediakan Allah. Merespon teguran yang disediakan Allah Subhanahu wa taala, berarti tiang pelungguh memiliki keimanan yang cemerlang. Lantaran tiang pelungguh respon terhadap Nabi Siti Kecani Allah Subhanahu wa taala dengan arahan kunut nazilah niki. Kemudian apabila tiang pelungguh meninggalkan sujud sahwi adalah kunut nazilah, meninggalkan kunut tiang pelungguh tersuruh untuk sujud sahwi, meninggalkan kunut di waktu subuh atau di waktu salat salat witir 15 terakhir dari bulan Ramadan, maka ganti dengan sujud sahwi. Nah, kemudian salah satu daripada hikmah bahasan para ulama, irghaman lisyayatin, untuk menambah marahnya, menambah gedaknya setan. Saya marah nih kita, wajib tiang perlu yakin, kumbek nanti tiang perlu lupa surat abad niki, bisikan setan, si langsung membikin peta zihin tiang pelungguh, merekam memori tiang pelungguh, merekam sesuatu sehingga di tiang pelungguh di luar sholat. Kadang-kadang tiang pelungguh adean terlena tiang pelungguh ngingetan Nabi si kelupaan monek niki. Nah, lamun tiang pelungguh terlena mengakibatkan arak pegawai sholat si tinggalan tiang pelungguh, termasuk meninggalkan surat abad niki akibat daripada pengaruh setan. Maka apabila tiang pelungguh sujud sahwi, irghaman lisyayatin, menambah marah setan. Nah, belo-belo bila perlu, belo-belo atau sekian kedak setan niki, sekian kedak terus. Saya ingat Nabi, tiang pelungguh lupa lantaran ia lawanlah ia si sujud, lebih-lebih dengan pernyataan subhanalladzi la yashu wa la yanamu. Pernyataan ini pun akan membuat setan jadi marah, jadi gedak. Ini termasuk hikmah sujud sahwi. Dek lara pegawaian si paling kedekang si Allah, si setan adalah saya daripada sujud. Walaupun sujud kepada Allah, tapi lagi sujud kepada Adam. Perintah Allah Ta'ala lain. Lagu lamun mangkin yang pelungguh sujud terhadap Adam, demen setan. Karena Nabi faran yang perlu sujud li makhluk, dia itu wajib, dia kanggu ziarah, dia kanggu ke makam Nabi Adam. Kemudian sujudnya adalah lillahi ta'ala, karena di dalam tiang pelung melakukan sujud sahwi niki, yang pelung kewajiban endah berniat di dalam hati atau niat niki. Hati yang pelung mengatakan saja aku sujud sahwi karena lupa melakukan sunat abad, melakukan tasyahud atau melakukan kunut. Saja aku sujud sahwi karena lupa, sehingga meninggalkan kunut atau karena meninggalkan tasyahud. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, la in adalahu, tidak menjadi batal jika kembali kepadanya, kepada apa yang dia tinggalkan itu, jahilan, dalam keadaan jahil, tidak tahu bitahrimi, dan tidak tahu dengan haramnya. Wa in kana mukhalitan lana,
dan jika ada bercampur bagi kami, bagi kita, li'anna hadza mimma yakhfa 'alal awam, karena bahwa hal ini adalah sesuatu yang memang tersembunyi atas banyakkan orang. Wa kadza nasiyan, dan begitu juga nasia orang yang melupakannya, annahu pihak bahwasanya dia sedang berada dalam solat. Fala tabtulu li uzrihi, maka tidaklah solatnya menjadi batal karena uzurnya, wa yalzamu al-audu anhu, dan wajib atasnya untuk kembali daripadanya. Ta'lamuhu, yang mengetahui akan dia, atau tuzkiru, yang mengingatkan akan dia. Nah, jadi lamun dengan memang dia tahu diri dan lupa akan sunat abad, atau dia tahu beda sunat abad, dia tahu sunat abad. Cuma apabila di dalam pemberitahuan ini 2 tahun tersimpan manis sunat abad niki, li tasawuf awal timpal le kunut, kemudian si ketelu adalah le selawat syarat li tasawuf akhir. Tasawuf akhir kan rukun niki, tasawuf akhir niki rukun. Cuma selawat terhadap para keluarga dan para sahabat adalah termasuk sunat abad. Selawat niki sendiri adalah merupakan kunut, merupakan rukun, sedangkan selawat terhadap keluarga dan para sahabat adalah merupakan sunat abad, termasuk pokol baca selawat terhadap keluarga niki. Maka lamun tebadak marak nikah, maka walaupun dengan awam daripada kaum muslimin tetap tahu bahwa dirinya meninggalkan sunat abad. Kemudian pada antina melakukan sujud sahwi sebelumnya melakukan salam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wala in ada makmuman, dan tidak juga jika kembali hal keadaan jadi makmum, fala tabtulu salatu, maka tidaklah batal salatnya. Idza intasaba, apabila dia bangun, au sajada, atau dia sujud, wadahu, sendiriannya, sawat, sendiriannya karena lupa. Jadi dengan berjamaah sholat, kemudian di dalam nasi berjamaah sholat ini kan ini jadi makmum masbuk. Seringkali terjadi marak dikit ya, makmum masbuk le salat subuh, kan siaran masbuk niki adalah apabila ketinggalan 1 kali ruku atau 2 kali ruku, atau mungkin banyak ruku. Misal datang sopo makmum masbuk di waktu salat subuh, le saat makmum imam kaca jamaah lain sedang kunut, 2 kunut, milu kunut, si makmum niki milu kunut. Kemudian selesailah salat imam, berarti karena si makmum niki adalah dia mau milu le rukuk terakhir, kalau mulai milu adalah di saat kunut. Saat kunut berarti imam sedang melaksanakan sunat abad, takbiratul ihram makmum niki, terus ada milu kunut kaca imam, terus berarti harus lebih terkait dengan rakaat si pertama, karena ia datang adalah setelah rukun le tasawuf le rakaat terakhir. Terus ya biasalah Fatihah, baca surah mesa-mesa, karena ini termasuk makmum masbuk. Rakaat pertama selesai, di rakaat kedua terus lagi, di rakaat kedua, maka maratan biasa demena selesai ruku tidal le rakaat si terakhir, maka si makmum masbuk wa kunut bro kaca imam niki tasunatan masih kunut, tasunatan ya kunut, karena Nabi kunut niki tahu adalah le Nabi
li'tidal daripada rukuk si terakhir, dari rakaat si terakhir. Si ngone ini tidak dalam rakaat terakhir tahu na si makmum. Dia sendiri dalam rakaat terakhir. Hanya yang mengikut untuk Nabi, untuk mengikuti imam. Karena inna maju ilal imamu liutama. Imam tapi jadi imam dia diikut. Apabila tiang plus jadi makmum masbuk, maka Allahu Akbar langsung kunut. Dia teman pada man rukuk di darat langsunglah kunut. Enti yang pelunggu misalnya mau lirikat terakhir ini rukuk niscaya bareng karing sekit langsung. Berarti dia selesai salam imam tipal jamaah lain yang pelunggu sampun sempurna serakaat. Walaupun mulai milu lewat waktu rukuknya imam kaca jamaah dari rukuk terakhir. Nah kemudian mungkin karena itu paranin mau serakaat ganca imam walaupun milu mulai dengan rukuk tinggal makin karing serakaat negenti si makmum masbuk niki marah sepuluh karena waktu nasi kunut ganca imam ia sendiri adalah termasuk dari rakaat pertama, sedangkan kunut niki harus dari rakaat si terakhir. Ya sebabnya dia sampai rakaat terakhir makmum masbuk niki langsung telah i'tidal kunut. Ini ada kunut berarti kena sujud sahwi. Nah timbul pertanyaan balik, misal si imam niki lupa melakukan salah sopok daripada sujud daripada sunat abad. Misalnya ya salat 4 rakaat lah, salat 4 rakaat. Ternyata imam dia ada tasawuf awal, berarti kan meninggalkan sunat abad sekian banyak. Tiba-tiba datang makmum masbuk lewat nasi arah dari rakaat ketelu imam. Jadi rakaat pertama waliwat tanpa tasawuf. Rakaat ketelu tahu ni imam makin ini. Ya tahu minum berjamaah. Makmum masbuk niki. Kemudian karena imam meninggalkan sunat abad, sujud sahwi lah ia. Maka makmum niki pun wajib milu sujud sahwi. Apakah cukup dengan sujud sahwi nasi imam dan milu si makmum niki padahal ia baru mau arah serakaat, cuma karena ia mengikut imam maka mengikuti imam dalam segala hal termasuk dalam sujud sahwi. Nah apakah makmum semacam niki bareng dan tersuruh sujud sahwi atau cukup dengan sujud sahwi nasi imam ngonek doang niki? Karena apa? Karena ia termasuk dengan sindiknya dia memilu, dia terlibat dalam meninggalkan sunat abad. Niki berbeda kaca kunut sione. Namun kunut niki karena ia paraling di rakaat pertama, sementara kunut atau di rakaat terakhir harus kunut. Maka dalam soal sujud sahwi dalam kasus contoh si buruk niki berarti cukupan dengan sujud sahwi kaca imam sione. Sementara sendiri balik si mesa-mesa dan mengakhiri solat tanpa sujud sahwi. Dia melakukan sujud sahwi misal, sementara ngonek sampun melakukan kaca imam, walaupun ia belum datang rakaat seketelu, maka sujud sahwi terus ada sujud sahwi dengan isi imam makmum masbuk niki, padahal wan sujud sahwi kaca imam ngonek, maka sujud sahwi dan niki enes sengaja dan tahu na hukumnya dilarak ketinggalan daripada sunat abad si gawe ini sendiri, maka malah ia dalam kategori isi napi isi keparani sujud sahwi lantaran meninggalkan sunat hayat. Nah ini tentang masalah sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ini adalah merupakan suatu si memang sunat hukumnya adalah bagi dengan si meninggalkan sunat abad. Jadi sujud sahwi gunanya adalah untuk menggantikan sunat abad isi tinggalan andenan sampai kaum muslimin kekurangan nilai lantaran dia narak sehingga ganti sujud sunat abad si gawenya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala la in ada jahilan, la in ada jahilan bitahrimi